Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara seminar, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan secara jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya berbahagia. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan tentang pendidikan. Kita semua sepakat kalau pendidikan, jika dapat dimanfaatkan dengan baik, akan memiliki peran yang sangat krusial untuk memajukan bangsa. Tapi, jika yang terjadi malah sebaliknya, maka bangsa ini tidak akan pernah berkembang atau bisa disebut stagnan. Namun tragisnya, yang terjadi saat ini, pendidikan di Indonesia sendiri masih berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Iya, terendah menurut survei Political and Economic Risk Consultant. Hal ini terjadi akibat beberapa faktor yang menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia, yaitu tenaga pengajarnya yang kurang banyak dan sistem pendidikan di Indonesia sendiri masih belum tertata rapi, sehingga para siswa tidak dapat menggali potensi dirinya lebih dalam lagi. Mengapa Indonesia mengalami kekurangan tenaga pengajar? Karena upah yang diterima oleh guru tidak sesuai dengan jam kerjanya dan jasa yang sudah ia berikan. Banyak pula guru yang pensiun setiap tahunnya, sedangkan tenaga pengajar baru untuk menggantikan guru yang sudah pensiun harus memiliki gelar minimal sarjana, yang tentunya tidak memakan waktu yang sebentar. Dan masih banyak alasan lainnya. Selain pendidikan formal, saat ini Indonesia sedang berada di tengah krisis pendidikan moral. Ini juga tidak kalah penting dengan pendidikan formal karena sangat berpengaruh kepada karakter bangsa. Krisis moral ini banyak terjadi di kalangan milenial. Banyak milenial yang terpengaruh gaya hidup hedonisme dan mengabaikan norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti pergaulan bebas, pemakaian narkoba, minum-minuman keras, dan masih banyak lainnya. Lantas, di manakah peran pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua? Mengapa para remaja saat ini terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat kita? Para hadirin yang saya hormati, pendidikan moral sejatinya adalah pendidikan moral sejatinya adalah pembelajaran untuk membantu siswa mengenali dirinya dan untuk menuntun mereka berperilaku dengan baik dalam lingkungan masyarakat. Jika seorang manusia hidup tanpa nilai moralitas, maka ia sudah tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah ditelusuri lebih jauh lagi, ternyata sebagian besar kaum milenial atau remaja saat ini telah kehilangan karakternya. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pendidikan moral yang mereka dapatkan, baik di rumah maupun di sekolah. Sebagai salah satu agent of change, sekolah memiliki peran yang sangat amat penting bagi pembangunan nilai moral seorang siswa di masa pertumbuhannya. Apalagi para kaum milenial atau remaja ini lebih banyak menghabiskan sebagian waktunya di sekolah daripada di rumah. Tapi kenapa sekolahlah saat ini hanya mengutamakan nilai dan prestasi di bidang akademik daripada mendidik para siswa-siswi untuk memiliki karakter yang baik dan mulia? Ditambah lagi, saat ini terjadi berbagai macam bentuk kejahatan, seperti penyebaran berita hoaks, cyberbullying, dan lain-lain. Jika para siswa tidak diberi pendidikan moral,
mereka mungkin saja akan ikut melakukan dan menyebarkan kejahatan seperti itu. Jadi, kita harus bersama-sama menghadapi kondisi krisis ini tanpa harus melepaskan diri dari nilai-nilai kebajikan dan kebaikan. Para hadirin yang saya hormati, moral adalah cerminan bangsa yang harus selalu kita junjung tinggi. Bangsa Indonesia tidak akan pernah mampu mempertahankan kebinekaannya apabila adat ketimuran yang santun dan ramah hilang dari lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, marilah kita tetap menjaga nilai moral, cara beretika, dan bermasyarakat yang baik dengan sepenuh hati. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah ucap dan perilaku saya yang tidak mengenakan hati. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.